Hai guys, di video kali ini aku akan ngajarin kalian gimana cara membuat performa laptop kalian itu makin kencang untuk kebutuhan kinerja kalian sehari-hari. Simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin mengalami kendala untuk laptop kalian ataupun PC kalian itu lemot banget untuk kinerja kalian sehari-hari, entah itu untuk kebutuhan Windows Office ataupun untuk kebutuhan desain, video, itu aku bakal ngasih caranya supaya kalian bisa lebih mempercepat performa kinerja laptop ataupun PC kalian. Caranya gimana? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, jadi metode yang bakal aku gunakan itu ada dua metode. Metode yang pertama itu kita melalui software, kemudian yang kedua adalah melalui fitur. Nah, melalui software itu seperti apa? Jadi software di sini kan banyak nih. Ada sebanyak-banyak software yang sudah kita install melalui aplikasi di Windows kita. Kebetulan di sini aku menggunakan Windows 11. Nah, di Windows 11 ini tentu penggunaan RAM baik itu 2, 4, 8, 16, 32 itu jadi ukuran kecepatan performa laptop ataupun PC. Nah, di sini karena kita menggunakan mungkin RAM 2, kemudian RAM 4 dan RAM 8 itu sering terkendala lemot. Ketika kalian menggunakan RAM 248 itu dengan hard disk ataupun tidak menggunakan SSD ataupun dual SSD, itu biasanya terjadi lemot ketika kalian buka aplikasi beberapa multitasking ataupun kalian gunakan online dengan sekian puluh tab yang bisa kalian buka melalui Google Chrome. Itu keseringan lemot. Dan di sini untuk dua metode ini aku bakal ajarin ke kalian melalui aplikasi dan juga fitur untuk bisa sama-sama kita praktekkan dan juga kita bisa lebih mengoptimalkan kecepatan performa laptop ataupun PC yang kalian punya. Caranya mudah banget. Yang pertama kita masuk ke menu setting ataupun search. Kita masuk ke menu search. Kemudian kita klik di sini task manager. Klik open. Nah, di menu task manager ini tentu kita bisa memantau performa laptop kita. Penggunaan CPU, memori, kemudian disk. Memori ini adalah RAM ya. Memori ini RAM. Kemudian disk ini penyimpanan dan juga kecepatan internet. Nah, untuk mengoptimalkan kecepatan performa laptop, di sini kita bisa pantau terlebih dahulu berapa kecepatan memori yang sejauh ini digunakan untuk pembukaan aplikasi. Di sini ada beberapa aplikasi yang tentu sedang kita buka, yaitu seperti OBS, kemudian Task Manager sendiri. Nah, di sini penggunaannya 5,6 per 7,9, artinya RAM-nya 8 GB. Ini untuk kecepatan disk 1 dan 2, untuk SSD dan juga hard disk. Kemudian di sini ada WiFi, GPU, dan GPU 1. Nah, untuk mempercepat performa itu, kita di sini bisa langsung masuk ke menu Startup Apps. Jika kalian menggunakan Windows 11, ini masuknya di menu ini sama. Di Windows 10 juga sama. Nah, setelah itu, di sini tentu banyak banget aplikasi yang aktif di latar belakang atau latar belakang tanpa kalian tahu di mana aplikasi itu. Di sini karena di latar utama tidak ada aktif sama sekali aplikasi. Baik itu Office untuk editing dan juga aplikasi-aplikasi lain di sini tidak ada yang aktif. Jadi kita klik di sini Startup Apps. Ternyata di sini banyak sekali aplikasi aktif di latar belakang yang menguras untuk penggunaan memori ataupun RAM. Di sini kita bisa masuk kembali di menu Startup Apps. Kemudian kalian klik aplikasi yang menurut kalian tidak penting. Bisa kalian klik di sini, kemudian klik kanan pada mouse ataupun di touchpad kalian, klik kanan. Kemudian kalian disable aplikasi yang perlu kalian disable. Jangan sampai kalian mendisable untuk IPS monitor. Kalian ingat di IPS monitor ini adalah software ataupun perangkat lunak yang menampilkan layar. Jika kalian disable, maka layar kalian akan mati. Kemudian untuk yang lain bisa kalian disable juga aplikasi yang menurut kalian tidak aktif. Di sini WhatsApp. Kemudian ada juga update, OneDrive, Nearby,
ataupun Microsoft Teams dan juga Microsoft Edge. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang menurut kalian lah tidak aktif dan juga tidak produktif untuk aktif di latar belakang. Nah, di sini setelah kalian matikan, kita bisa pantau juga kembali di performance apakah ini turun 5,5 ya, karena grafiknya masih dalam satu angka yang setara. Nanti kita akan coba ke dua metode. Nah, untuk metode selanjutnya ini sudah mulai turun trafficnya 5,5, 5,4. Untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk di sini di menu pencarian search. Kalian perhatikan di sini ada adjust the appearance and performance. Kalian klik di sini aja jika kalian belum muncul di menu pencarian. Adjust. Nah, di sini di control panel ya. Kalian perhatikan di control panel adjust the appearance and performance of the Windows. Oke, kita klik open. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Di sini ini ada visual effect, advance dan data execution prevention. Kita masuk aja di visual effect. Nah, di visual effect ini ada beberapa fitur yang memang tujuannya untuk memperbagus tampilan Windows, yang malah justru itu akan memperberat performa laptop kita ataupun PC kita. Seperti di latar utama ini untuk visual effect nih. Jadi perlu kalian matikan aja, dan ini memang sejatinya tidak begitu penting kalau kalian tidak mengutamakan tampilan, tapi tidak ada secara signifikan bakal tampilan itu berubah. Hanya ada fitur-fiturnya aja. Nah, di sini karena Let's Window chose what's best for my computer, di sini bisa kalian custom ataupun langsung kalian matikan checklist di sini seperti smooth, scroll, slide, show transcludes, kemudian di show thumbnail, shadow, drop, ataupun drop ini biarlah hidup, kemudian enable peak, fade, ataupun animasi ini. Nah, setelah sudah bisa kalian klik apply. Sini kita klik apply. Nah, pengaruhnya hanya di sini. Jika tadi kita tarik ini ada berwarna biru, maka sekarang tidak ada animasi itu. Tapi sejatinya sama. Dan ada beberapa yang berubah karena di sini menunya tidak ada shadow-nya. Menunya tidak memiliki shadow ataupun bayangan belakang. Nah, ini sebenarnya tidak penting, tapi ini justru akan memperberat performa laptop kita karena tampilan-tampilan dia secara profesional didesain oleh Windows. Jadi sebenarnya kalau kita yang tidak mengutamakan tampilan bagusnya menu di sini itu tidak jadi masalah. Kemudian kita pantau kembali di performance. Apakah grafiknya akan turun? Nah, jika untuk memaksimalkan settingan tadi, bisa kalian masuk ke sini, kemudian kalian restart kembali laptop kalian di sini, ataupun Alt F4. Kita tunggu aja. Di sini beberapa aplikasi sudah kita matikan yang memang menurut kita tidak begitu penting. Kalian bisa matikan aja. Yang perlu kalian ingat, jangan kalian matikan untuk IPS monitor. Ini tetap hidup karena nanti layar kalian bakal mati. Itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, untuk memantau ini semua, ini memang kita melalui memori. Karena CPU ini tidak begitu kencang ketika penggunaan kalian bukan untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Tapi ketika pekerjaan berat, nanti CPU ini akan yang bekerja lebih berat. Dan di sini kita fokusnya ke RAM. Penggunaan RAM-nya 5,5 karena di sini ada proses aplikasi yang memang sedang terbuka, OBS. OBS ini untuk perekaman layar di video ini. Jadi ini memang cukup juga menguras RAM. Kita lihat di sini OBS penggunaannya sampai di 480, hampir setengah giga untuk penggunaan OBS. Di sini juga ada search. Nah, seperti aplikasi ini yang memang sejatinya tidak begitu penting bisa kita matikan. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya sudah juga mulai turun.
Nah, seperti aplikasi-aplikasi di sini posisinya sudah disable. Dan aplikasi yang sejatinya memang tidak penting bisa kalian disable aja karena di sini memakan RAM di latar belakang. Tanpa aplikasi itu terbuka, ini otomatis sudah terbuka semua ketika kalian enable. Penggunanya juga sudah mulai turun. Di sini ada beberapa aplikasi aktif. Sebenarnya kalau kita lihat di latar belakang ini banyak banget untuk aplikasi aktif yang memang sejatinya tidak kita buka untuk aplikasi tersebut. Di sini banyak sekali. Nah, ini cukup memakan RAM. Nah, ini sudah mulai turun grafiknya sampai di 4,7. Artinya cukup efektif dan karena memang cara ini selalu aku gunakan dan juga selalu aku terapkan untuk di beberapa komputer ketika komputer itu sendiri mengalami lemot untuk pekerjaan online ataupun office, bahkan desain-desain yang bisa kita lakukan ataupun pekerjaan-pekerjaan berat, baik itu di laptop dengan RAM 8 ataupun laptop di RAM 16, itu juga sering kejadian karena memang balik lagi bahwa aplikasi yang terbuka di sini tidak berjalan secara langsung dan aplikasi yang di sini statusnya enable ini berjalan di latar belakang tanpa kita ketahui dan juga malah justru memakan RAM kita. Nah, itu memang cara yang memang selalu aku gunakan. Jadi silahkan kalian ikuti dan semoga bisa mempercepat performa laptop ataupun komputer kalian. Oke. Oke guys, mungkin itu aja video yang bisa aku share di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. And see you di next video guys.